Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Febriana Suruharsono dengan NIM C08240077 dari Body Design Interior. Di sini saya akan membahas suatu hal yang itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, namun terkadang seringkali kita lupakan, yaitu etika. Nah, etika itu menurut saya adalah suatu hal yang mendasari bagaimana sih cara kita memperlakukan orang lain dengan tepat agar tidak merugikan satu sama lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lebih lanjut tentang etika yang mencakup pertama itu ada pengertian konsep etika, yang kedua adalah landasan etika bagi bangsa Indonesia, dan yang ketiga perlunya manusia untuk beretika. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian konsep etika. Jadi, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Yang secara sederhana, etika ini seperti suatu prinsip atau nilai atau suatu pedoman yang membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sebenarnya etika ini tidak ada aturan secara tertulis, tetapi etika ini bagaimana sih cara pandang kita dalam menjalani suatu hidup tanpa merugikan orang lain atau merugikan hal-hal yang berada di sekitar kita. Yang kedua, saya akan membahas landasan etika bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan sejarah, bangsa Indonesia memiliki landasan etika yang kuat. Landasan utama etika bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita bisa ambil dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita untuk menghormati nilai-nilai spiritual dan menjalankan ajaran agama dengan penuh tanggung jawab untuk menjalin dasar etika kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan kepada kita pentingnya menghargai martabat manusia lain, menjunjung keadilan, dan bersikap empati terhadap sesama. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang mengajarkan kita bagaimana cara menjaga kebersamaan dan menghormati keberagaman suku, agama, serta budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Karena itu adalah suatu tantangan yang sangat berat bagi kita yang memiliki banyak sekali suatu keberagaman suku, budaya, dan agama. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang mencerminkan kepada kita bahwa kita harus menghargai orang lain saat berada di suatu musyawarah, di mana kita belajar untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mendorong kita untuk bertindak adil dan mensejahterakan dan memastikan kesejahteraan sesama umat manusia. Nah, selain sila Pancasila, landasan etika bangsa Indonesia juga bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi. Contohnya, seperti ada gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu antar sesama manusia. Kemudian ada toleransi antar umat beragama yang telah dipraktikkan sejak lama, karena kita terdiri dari berbagai macam agama dan kita harus belajar untuk saling menghargai kepercayaan masing-masing orang. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perlunya manusia untuk beretika. Tentu saja manusia sangat perlu untuk beretika, karena kita sebagai manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani tata kehidupan di dunia ini. Bagaimana cara kita beretika itu sangat berpengaruh dengan bagaimana si nanti kita ini menjalankan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan etika adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan harmonis. Nah, mengapa sih etika itu penting? Karena etika itu menciptakan harmoni sosial. Bayangkan bagaimana jika suatu negara dan rakyatnya tidak memiliki etika. Tentu saja akan banyak penipuan, kebohongan, dan akan banyak tragedi yang menyakiti satu sama lain. Dan kehidupan akan dipenuhi oleh konflik dan ketidakpercayaan. Etika itu membantu
menciptakan tatanan sosial yang harmonis dengan mendorong sikap saling menghormati, jujur, dan juga peduli. Misalnya ketika kita antri dengan tertib atau membantu tetangga yang kesulitan. Nah, dengan melakukan hal-hal itu kita sama saja dengan melakukan suatu hubungan positif yang masuk dalam suatu etika yang baik antar sesama tetangga. Kemudian etika itu membangun kepercayaan. Etika dalam keluarga itu menciptakan suatu kejujuran yang kuat antar anggota. Dalam dunia kerja, integrasi membuat rekan kerja atau klien mempercayai kita. Tanpa etika, hubungan antar manusia akan menjadi rapuh dan tidak ada jaminan bahwa orang akan bertindak dengan niat baik. Sekarang saja dunia yang mungkin beberapa orang sudah mempunyai etika, masih banyak orang-orang yang berperilaku tidak baik ya. Apalagi jika suatu dunia orang-orangnya tidak memiliki suatu etika. Kemudian etika juga menjaga lingkungan dan masa depan. Etika itu mempererat hubungan antar manusia dan lingkungan karena kita belajar untuk tidak merusak lingkungan serta menggunakan sumber daya dengan bijak dan memikirkan dampak untuk generasi kita yang mendatang. Jadi dengan etika ini kita tuh belajar untuk menjadi orang yang tidak egois dan lebih memahami lingkungan karena itu juga berdampak untuk anak cucu kita ke depannya. Dan etika juga membantu kita membentuk suatu pribadi yang lebih baik. Ketika kita beretika untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri, kita memilih untuk berperilaku sesuai dengan etika yang benar. Kita dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah, serta kita lebih menjadi seorang yang bijaksana dan memiliki moral yang luas. Jadi kita lebih menghargai orang-orang di sekitar dan kita dapat mengambil keputusan secara dewasa dalam kehidupan ini. Kemudian etika itu meninggalkan sesuatu hal yang positif. Karena tindakan etika yang kita lakukan hari ini akan menjadi teladan bagi orang lain, terutama generasi muda kita berikutnya. Dengan beretika, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang baik untuk diri kita saat ini, tetapi kita juga mewariskan nilai-nilai luhur kita untuk generasi mendatang. Etika bukanlah suatu beban untuk kita atau generasi penerus kita, melainkan kebebasan untuk hidup dengan hati nurani, untuk saling membantu dan mengerti kepada sesama manusia serta kepada lingkungan sekitar kita. Tentunya dengan etika kita dapat membuat suatu tatanan negara yang lebih baik lagi dari sekarang, yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian hal itu dapat dicontoh oleh orang-orang di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.